Assalamualaikum, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, amma ba'du. Beredar di media, ada yang bilang gara-gara corona masjid sepi, tapi pasar rame, toko-toko rame, pabrik rame. Ini adalah konspirasi bahwa virus corona ini untuk menjauhkan umat Islam dengan masjid. Kenapa harus muncul seperti ini? Karena masjid sepi, lalu tiba-tiba muncul bahwa virus ini ingin menjauhkan umat muslim dengan tempat ibadahnya. Bukan begitu, Mas. Orang pergi ke pasar memang karena tuntutan untuk belanja, kebutuhan hidup, dan itu terpaksa. Seandainya dia punya stok di rumah, dia nggak mungkin keluar. Sedangkan sholat, kita sholat bisa di rumah, dan kita nggak harus ke masjid. Apalagi ada dalil bahwa memang ketika ada wabah, nggak perlu sholat berjamaah, tapi kita di rumah. Inilah hebatnya Islam. Segala macam situasi pasti ada solusi. Setiap ada hal di setiap zaman, pasti ada pemecahan masalah yang akan terpecahkan. Orang pergi keluar ke pasar kena corona, pasti tegurannya karena pasarnya. Gara-gara kamu ke pasar sih, ngapain ke pasar? Jaga diri di rumah, beli online atau segala macam. Tapi bagaimana kalau ada orang yang pergi ke masjid tiba-tiba kena corona? Akhirnya yang menjadi imbas masjidnya, sehingga orang-orang merasa masjid itu tempatnya virus. Sehingga Islam sudah mengantisipasi. Jangan pernah salahkan masjid. Jangan pernah salahkan masjid. Karena Islam sudah menyarankan ketika orang yang sudah terjangkit virus, wilayah yang sudah mayoritas atau zona merah, jangan sekali-kali kumpul. Jangankan hal yang tidak berguna, hal yang bermanfaat pun, ibadah ini berguna sekali. Dilarang oleh Islam, jangan berkumpul. Khawatir penyebaran. Islam mengajarkan, tapi ternyata manusianya ngeyel. Jadi yang salah ini bukan masjidnya, bukan segala macamnya, tapi kesadaran diri. Ada saudara saya di Jawa, tetangganya pergi ke masjid, lewat di depan rumah, dicemooh sama tetangganya. Pergi ke masjid, awas nanti kena virus, kapok on. Jadi seakan-akan masjid itu adalah tempat virus. Ini adalah pemahaman yang salah dan keliru. Jadi yang harus kita benarkan, yang harus kita perbaiki adalah mindset, pola pikir kita. Bahwasanya apabila kita sudah merasa tidak enak badan, atau sudah ada gejala-gejala tidak sehat, jangan keluar, jangan dipaksakan ke masjid. Karena kita khawatir kita sudah terjangkit positif virus. Mau cek gak punya uang, akhirnya ya wes, gimana lagi? Enak yang orang kaya, meriang sedikit langsung ke rumah sakit ngecek, oh negatif, silakan ke masjid. Intinya adalah kesadaran diri. Jika dia memang tidak positif, negatif corona, silakan beraktivitas, namun tetap perlu jaga diri. Yang menjadi permasalahan adalah orang yang sudah muncul gejala atau bahkan sudah yang positif tapi tetap berkeliaran. Di mana akalnya? Di mana hati nuraninya? Ini yang menjadi PR besar bagi kita. Kenapa setiap harinya virus selalu meningkat? Bukan karena dokter tidak mampu menyembuhkan, bukan karena kekurangan fasilitas APD atau segala macamnya, tapi kesadaran diri masyarakat yang masih minim. Tempat tongkrongan masih ramai, wisata-wisata masih ramai. Di pasar tidak ada physical distancing yang berlaku, tetap tidak pakai masker dan segala macam. Ini yang menjadi permasalahan besar, adalah kesadaran diri kita. Misal kita sudah sadar diri sejak awal, meriang sedikit tidak keluar, akhirnya yang di luaran sana itu adalah orang-orang yang sehat, sedangkan yang di dalam rumah adalah orang-orang yang terindikasi. Jadi aman, penyebaran gak mungkin semakin luas seperti ini.
Ya mudah-mudahanlah virus ini segera berakhir dan kita ambil hikmahnya. Apa hikmahnya? Oh, polusi sudah berkurang, segala macamnya sudah kita bisa ambil hikmahnya, mudah-mudahan. Dan yang terpenting adalah kesadaran diri. Kita harus bersuci ya, segala macam, cuci tangan, pakai masker. Ini ajaran Islam semua. Luar biasa Islam. Bersyukur kita menjadi umat yang beragama Islam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.